Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan ceritain gimana experience gue waktu menggunakan tas messenger bag dari LBB, yaitu Echelon Messenger Bag yang kurang lebih pemakaiannya udah 1 bulan. Nah, gimana long term review gue? Langsung cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas desain dan materialnya dulu, tapi gue nggak secara detail untuk ngasih tahu keterangan desain material itu gimana, karena itu ada di video review sebelumnya. Ini gue tampilin aja on paper untuk detail desainnya. Nah, mungkin karena ini long term review, gue akan ceritain desain apa aja sih yang gue suka selama 1 bulan pemakaian. Nah, yang pertama di sini di bagian depan ada magnetic buckle-nya. Kenapa gue suka? Karena dia udah magnet, jadi tinggal tempel aja. Nah, tempel dikit aja, nggak harus persis banget, dia tuh langsung ngunci gitu. Nih, misalkan, nah tuh, jadi kayak nggak perlu usaha banget untuk masukin, tinggal tempelin aja dia langsung ngunci. Terus selanjutnya di sini ada desain reflektif ya, ada strap reflektif ya. Jadi kalau kalian mau berkendara di malam hari, tentunya harus ada lampu juga di sepeda biar aman. Terus nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada di bagian depan. Terus mungkin desain yang selanjutnya yang gue suka adalah di bagian sini sih, ke bagian belakangnya. Nah, ini buckle-nya gede banget, tapi menurut gue buat bantu biar kokoh gitu sih, karena bawaannya juga di sini gue cukup beratin. Tadi gue hitung sih 4 kilo, 5 kilo beratnya. Dan yang gue suka adalah di sini dia itu kalau kalian pakai sebenarnya strapnya harus kalian setting ulang dulu. Kenapa? Karena kalau nggak setting ulang dia akan kendor dengan sendirinya. Jadi kalau kalian pakai ini dan kondisi si strap shoulder strapnya ini kendor, itu nggak enak banget karena kalian bakal miring-miring dan resiko jatuh sih pasti ada karena bisa berat sebelah gitu. Jadi kalian harus ngencengin. Nah, kenapa gue suka strapnya, si strap di bagian depan ini, karena kalian tinggal tarik aja nih tuh. Jadi kalian dimudahin dengan bantuan bagian ininya. Jadi kalian tinggal tarik aja, lalu langsung tali strapnya ini langsung ketarik gitu. Dan kalau ini panjang, kan ini panjang banget nih, kalian bisa lipat dulu ke bagian sini. Ini sih kalau dari pemakaian gue ya, jadi gue biasanya gue lipatnya di sini. Kalau misalkan masih kepanjangan ya udah gue lipat lagi sampai akhirnya gue taliin strap ke sini. Tapi ini karena kependekan sih, jadi sebenarnya nggak sekencang ini, mungkin segini. Jadi ini gue gulung dulu, gulung dan gue lipat. Nah, setelah udah baru tinggal masukin ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu, jadi lebih rapi. Pokoknya yang perlu diingat, kalian harus kencengin dulu strapnya, karena kalau kendor itu nggak nyaman banget dan akhirnya bisa lepas dari bahu kalian kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas kompartemennya. Nah, mungkin gue akan kasih tahu lagi kilas balik kira-kira kompartemennya ada apa aja. Nah, pertama dibuka dulu. Jadi dia tuh ada di balik sini ya. Nah, kita buka baru dia kelihatan kompartemennya. Kompartemen luar. Jadi yang pertama di sini ada yang paling luar. Nah, ini dia ada velcro-nya, jadi bisa kalian buka, bisa kalian tutup, jadi kayak terpisah gitu. Lalu di sini juga ada kurang lebih setangan gua dalamnya, jadi cukup lebar. Tapi kalau dari gua sih kelihatannya ini mendingan untuk barang yang volumenya tipis gitu, seperti power bank ataupun seperti hard disk ini misalnya. Nah, kayak gini. Jadi dia kan pas tuh. Tapi kalau barang volumenya tebal itu kurang pas karena nggak terlalu luas untuk di bagian dalamnya.
Lalu di sini ada yang disleting juga. Nah ini mungkin gue biasanya naruh dompet di sini dan seperti kabel charger handphone. Nah kadang gue juga taruh di sini karena lebih mudah untuk terorganisasi gitu. Jadi di sini juga gue naruh si Seikokom. Nah terus selanjutnya untuk yang gue jarang pakai sebenarnya ada di sini. Quick access yang ada di samping, kan dia nembus nih. Nah, ini tangan gue ketemu tangan gue di dalam. Jadi dia tuh ada dua sisi yang nembus, saling nembus. Biasanya gue taruh untuk kunci, tapi ini sebenarnya bisa taruh apa aja. Bayangan gua awalnya biasanya kan quick access itu atau easy access itu biasanya untuk naruh barang yang sering dipakai gitu ya, sering dipakai atau sering dibuka gitu bagiannya. Nah seperti kayak naruh handphone atau dompet. Tapi pas gue nyoba karena ini messenger bag ternyata nggak pas aja gitu kalau gue copot dan gue mau ngambil barang dari sini tuh agak ribet gitu. Jadi akhirnya ini jarang banget gue pakai, terbengkalai sih si quick accessnya ini. Karena pas dipakai kayak nyopotnya tuh harus ribet, nggak kayak misalkan kemarin gua pakai Ploton, dia kan ada yang di sebelah belakang bahu di samping. Nah itu kalau kita copot setengah tasnya langsung ngambil dari belakang tuh bisa, tapi kalau ini menurut gua agak susah karena bentuknya messenger bag kayak gitu. Terus itu kompartemen yang menurut gua jarang gua pakai yang di bagian easy access ini. Oke, selanjutnya gue mau bahas inside the bag. Jadi kira-kira muat apa aja sih? Nah ini berdasarkan gue sehari-hari ya. Kalau gue ke kantor, gue bawa apa aja. Kadang bawanya sedikit, kadang juga banyak. Tapi yang perlu diingat, kalian harus pintar packing. Kenapa? Karena kalau kalian asal aja naruh, percayalah ini tas ini bakal penuh terus. Jadi kayak bawanya dikit tapi tetap penuh, bawa banyak juga tetap penuh. Jadi ya udah pintar-pintar kalian untuk packing biar segimana mungkin buat tas ini jadi maksimal kayak gitu. Nah yang pertama menurut gua, kalian harus, misalkan kalau kalian bawa laptop, kalian harus masukin laptopnya duluan. Kenapa? Karena kalau enggak, misalkan kalian udah ngisi ini semua, barang-barang semua selain laptop, kalian bakal susah untuk masukin laptopnya karena bakal kejepit. Nah misalkan kayak gini, ini kan gue udah ngisi semua. Nah kalau ngisi laptop tuh kadang ininya tuh kejepit duluan. Nah ini mungkin lagi lancar aja nih, lagi bisa. Tapi biasanya kalau gue masukin laptopnya belakangan, dia nggak bisa masuk karena di sini udah ngegencet duluan gitu, kayak nyempit duluan. Jadi akhirnya laptop gue nggak bisa masuk. Nah makanya gue biasanya masukin laptop ini duluan. Terus selanjutnya yang gue bilang, karena di bagian belakang ini itu buat bahu kalian, jadi kalian harus cek kalau bagian bahu ini tetap rata. Kenapa? Karena kalau nggak rata pasti bakal nggak enak banget di bahu kalian. Jadi pastiin lagi kalau di bagian bahu ini bentukannya rata. Jadi gue biasanya nyusun kalau misalkan emang ada barang yang bentuknya kotak ya itu bagus. Jadi kalian bisa naruh di bagian belakang kayak gini. Sini gue naruh kardus kamera. Lalu di sini ada celana lari gue dan charger gue. Sebenarnya ini banyak banget karena kalau gue pakai ini biasanya bawa sepeda, jadi nggak bisa nih naro-naro di motor. Jadi gue masukin semua ke sini. Ini ada tempat bekal gue. Lalu di sini ada dus juga. Kemarin gue sempat bawa barang, jadi gue masukin sekalian. Ini barangnya sebenarnya banyak banget dan volumenya juga 22 liter. Jadi kalian bisa maksimalin deh volume yang ada di tas ini gitu. Terus gue awalnya mikir kenapa si laptopnya ada di bagian depan ya, nggak di bagian belakang. Karena biasanya kan kalau kalian pakai backpack, di bagian laptop itu pasti selalu dinempel sama bahu kalian gitu. Tapi kalau di sini gue mikir, oh ternyata bener sih kenapa dia nggak naruh di sini, karena biar nggak kegencet dengan barang-barang lain. Jadi si laptopnya ditaruh di bagian luar kayak gitu. Jadi dia nggak bakal kegencet sama barang-barang yang lain. Karena kan mungkin messenger bag juga didesain untuk bawa barang kayak kurir paket gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah ini barangnya bisa banyak banget sebenarnya kalau kalian pinter packing. Dan
Jahitannya juga menurut gua rapih gitu. Karena di sini nggak kelihatan jahitannya, nggak kelihatan benangnya gitu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi misalkan gue mau packing lagi, ya udah ini boxnya gue taruh di pundak, di bagian belakang, di bagian bahu. Lalu ini juga. Jadi biar isinya bisa maksimal. Ini gue masukin lagi. Kadang kalau malas bener gue langsung masukin aja sih. Tapi kalau misalkan emang mau barang banyak, pastiin barangnya di packing dengan rapi biar bisa muat semua kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi, nah sebenarnya kan kalau misalkan gue lebih rapi lagi, ini bakal bisa masuk lebih banyak nih. Karena tadi menurut gue udah penuh, tapi ternyata sekarang masih banyak sisa space yang bisa digunain lagi gitu. Jadi pinter packing itu atau packing yang baik itu mempengaruhi isi volume di tas ini kayak gitu. Oke, jadi gimana sih pengalaman gue selama gue pakai tas LBB Echelon Messenger Bag ini selama 1 bulan? Jadi menurut gue, karena gue anaknya baru pertama kali pakai messenger bag dan bentuknya ini kan selempang, gue agak risih sih karena nggak terbiasa sih kayaknya, karena gue biasa pakai backpack. Jadi kalau pakai messenger bag ini karena dia selempang atau miring, jadi agak aneh gitu, agak kurang. Jadi kayak nggak terlalu fleksibel gitu. Tapi untuk isinya tadi gue udah bahas di inside the bag juga, menurut gue ini isinya cukup banyak dan gue suka udah beneran kayak tukang paket gitu sih, karena isinya bisa kalian extend kan di sini. Jadi kalian bisa naruh kayak box sepatu. Waktu itu gue juga sempet bawa box sepatu, gue luasin lagi, gue extend lagi. Terus di sini juga mungkin yang perlu diingat di sini tuh karena bentuknya apa? Ini buat di bahu kalian, kalian harus packing dengan baik sih Kak. Kenapa? Karena kalau kalian packingnya berantakan, bentuknya itu nggak rata. Maksudnya kalau kalian naruh box kan lurus ya, tapi kalau misalkan bentuknya nggak rata tuh nanti bakal di bentukan belakang ini yang buat bahu kalian tuh nggak enak gitu loh. Misalkan bentuknya tuh macem-macem, nggak yang bentuk kotak di dalam tas kalian. Jadi itu make sure kalau kalian packing dengan baik biar isinya bisa maksimal dan bahu kalian juga tetap nyaman waktu pakai. Karena kalau nggak kayak gitu, kalian cuma masukin aja, percaya deh kayak pasti di belakangnya tuh nggak enak banget kayak gitu. Nah, yang gue suka sama seperti tas LBB sebelumnya kayak Proton, water resistnya juga oke banget. Karena waktu itu gue udah pakai buat hujan-hujanan, gue nggak perlu takut lagi misalkan gue nggak bawa jas hujan. Sebenarnya kalau gue pakai jas hujan pun, kalau gue tutup pakai jas hujan ini juga nggak bakal muat karena barangnya gede banget. Jadi ya gue nggak khawatir lagi sih, karena emang terbukti untuk water resistnya juga dia cukup baik. Karena dalamnya kalian lihat sendiri di sini kayak bahan terpal gitu. Jadi kayak ada 2 lapis yang ngebuat barang kalian di dalam aman. Asal kalian make sure aja ininya bakal tertutup dengan rapi gitu, tertutup dengan rapat biar airnya nggak ada celah untuk masuk ke bagian dalam. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasyaofficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @werinasyaofficial. Nah, kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review seperti tas LBB Echelon Messenger Bag ini di website tuya.id dan seluruh marketplace Werinasya. Dan satu lagi, kalian juga bisa support produk sport apparel yang sedang kita buat, yaitu One More, yang bisa kalian beli. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan terima kasih, sampai jumpa.